Dan ini mengingatkan kita kepada janji wakil presiden tuh, iya kan, Bapak Gibran bin Joko Widodo ya bro ya. Itu yang dulu pernah janji katanya mau menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan bro ya, ataupun lapangan kerja gitu kan. Tuh, dan tentu ini kita ngadu sama siapa coba? Ya sama presiden bro, sama pemerintah gitu kan, terutama sama wakil presiden tuh yang dulu pernah ngejanjiin 19 juta lapangan kerja gitu ya bro ya. Dan kita juga ingat kan dulu juga bapaknya ini ya kan pernah janjiin 10 juta lapangan kerja, tapi ya nggak ada. Halo bro, kembali lagi bersama wah ilah deh si Bruno ikut-ikut dia bro ya. Kembali lagi bersama gua Bosi Wai. Habis buka puasa gitu ya bro ya, sebelum sholat taraweh kita bikin video sambil ngopi dulu bro ya. Ini Bosiwai berbicara tentang apa yang terjadi di lingkungan Bosiwai aja bro ya, di sekitaran tempat Bosiwai tinggal gitu kan, tentang apa namanya menjelang apa namanya mendekati hari lebaran ini bro. Itu banyak teman-teman Bosiwai gitu kan yang terkena, bukan PHK sih, tapi apa namanya diberhentikan ya kan dari pekerjaannya tuh, karena banyak teman-teman Bosiwai yang kerja di pabrik ya kan, di PT ya bro ya, di CP karena Bosiwai tinggal di dekat kawasan industri bro ya, salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat, yaitu di Bantar Gebang ya bro ya. Itu Bosiwai tinggal sekitaran situ bro, dan itu banyak teman-teman Bosiwai yang ini lagi pada ngeluh bro ya, karena katanya ini gua mau dekat lebaran gitu kan, kerja malah dipecat iya kan, dengan alasan katanya pengurangan karyawan bro ya. Mungkin apa namanya pihak PT gitu kan nggak mau ngeluarin THR gitu kan, atau mungkin memang lagi pailit bro ya, karena akhir-akhir ini banyak berita-berita yang dimana apa namanya PT-PT itu pada bangkrut bro ya, termasuk Sritek itu bro ya, yang 10.000 karyawannya itu terancam, bukan terancam sih, itu sudah terjadi gitu kan, kehilangan pekerjaan bro ya. Ya mungkin dapat pesangon gitu kan beberapa puluh juta, itu masih bisa bertahan, tapi setelah itu duit habis ya mereka pada nganggur bro ya. Dan ini mengingatkan kita kepada janji wakil presiden tuh, iya kan, Bapak Gibran bin Joko Widodo ya bro ya. Itu yang dulu pernah janji katanya mau menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan bro ya, ataupun lapangan kerja gitu kan. Itu salah satu janji Gibran Raka Buming Raka di dalam kampanye Pilpres 2024 bro ya. Tapi katanya ini hari iya kan orang-orang malah kehilangan pekerjaan bro ya. Itu justru malah bertentangan dengan apa yang diucapkan ataupun yang dijanjikan oleh Bapak Gibran ya bro ya, selaku wakil presiden gitu kan. Dan ini nggak tahu nih ya kan, ini tadi juga Bosiwai itu nonton apa namanya berita di Metro TV gitu kan, itu janji salah satu anak buah Pak Prabowo gitu kan, wakil menteri Bapak Noel Ebenezer ya bro ya, yang dulu katanya mati-matian apa namanya kurang lebihnya bilang katanya lebih baik kehilangan jabatan gitu kan daripada Sritek bangkrut gitu ya bro ya. Pada faktanya ini hari bangkrut tuh Sritek itu apa namanya kamera gitu kan, media kan hanya menyorot Sritek bro ya, karena termasuk PT gede gitu kan, pabrik besar gitu kan. Itu para media tanpa menyorot di sekitaran di daerah-daerah gitu kan, padahal bukan hanya Sritek yang bangkrut bro ya, tapi banyak ya bro. Ini teman-teman kalau main ke daerah Bosiwai nih ya kan, di Bantar Gebang sini itu banyak CP PT-PT yang bangkrut bro ya. Dan itu artinya ada pengangguran baru kan, begitu bro ya, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya tuh. Dan tentu ini kita ngadu sama siapa coba? Ya sama presiden bro, sama pemerintah gitu kan, terutama sama wakil presiden tuh yang dulu pernah ngejanjiin 19 juta lapangan kerja gitu ya bro ya. Dan kita juga ingat kan dulu juga bapaknya ini ya kan pernah janjiin 10 juta lapangan kerja, tapi ya nggak ada gitu ya bro ya, sampai dia lengser, sampai dia jabatannya habis gitu kan. Nah, sekarang ini harusnya masyarakat gitu kan tagih itu ya kan, terutama kalian yang sudah mencoblos si Gibran, yang sudah mencoblos Prabowo gitu kan, tagih janjinya ya kan, apa namanya janji mereka saat kampanye tuh ya kan, tentang lapangan pekerjaan, tentang pertumbuhan ekonomi, tagih bro ya. Jangan diem baik gitu kan, jangan makan hati, ujung-ujungnya kan makan hati gitu kan.
Iya kan, mau nagih, udah terlanjur fanatik gitu kan. Makanya jangan fanatik bro ya, di dalam politik kita nggak boleh fanatik bro ya. Itu ciri-ciri orang tolol gitu kan. Karena ini kita bicara tentang kebijakan yang bersangkut paut dengan kehidupan ekonomi kita bro ya. Makanya nggak boleh fanatik bro kalau sama politik gitu kan. Agama aja kita nggak boleh kalau terlalu fanatik gitu kan, apalagi ini sama politik bro ya. Karena ini soal kebijakan bro, yang kita tagih itu kebijakan apa namanya, yang pernah dijanjikan oleh mereka tuh calon presiden, dan sekarang mereka jadi presiden. Itu yang mesti kita tagih bro ya, terutama tentang lapangan pekerjaan ini menjelang lebaran bro ya. Harga-harga makin naik gitu kan, ekonomi makin sulit gitu kan, mana mau lebaran gitu kan. Dan sekarang ini apa namanya, teman-teman kita nih, adik-adikan kita yang lulus sekolah gitu kan, yang mau melamar kerja itu suruh bersaing sama mereka-mereka yang habis dipecat. Dan mereka-mereka yang habis dipecat tuh ya kan, itu sudah punya pengalaman kerja. Iya kan, karena syarat untuk ngelamar kerja itu kan salah satunya kan pernah punya pengalaman kerja bro. Dan adik-adikan kita nih yang baru sekolah itu nggak punya pengalaman kerja, udah pasti itu kalah bro. Iya kan, di dalam persaingan saat melamar kerja tuh, dan itu pengangguran, pada akhirnya jadi pengangguran juga bro ya. Dan ini gimana nih solusinya nih ya kan, kita harus tagih solusinya sama pemerintah bro ya, sama Pak Prabowo dan juga wakil presidennya bro ya. Iya kan, karena wakil presiden itu kan orang nomor 2 bro, yang bertanggung jawab untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya tuh, dan kita harus tagih itu bro ya. Jangan cuma mikirin makan gratis doang bro ya. Makan mah ya, yang namanya makan dari dulu juga lu makan bro ya. Iya kan, tanpa lu dijanjiin makan gratis nih, dari dulu lu nggak pernah, iya kan, ngedengar orang mati kelaparan, nggak pernah bro. Nggak ada orang kelaparan mati bro, yang nggak ada bro ya. Yang ada itu adalah lu apa namanya, orang mati karena penyakit ya kan, tapi nggak ada bro. Musibai, di tempat musibai jarang itu kan ngedengar orang mati karena kelaparan bro ya. Tapi kalau kita masalah apa namanya ini ekonomi bro, yang paling penting itu ekonomi bro, kita harus tagih sama pemerintah ya bro ya. Karena ini menjelang bentar lagi nih azan Isya, kita sudahi dulu bro ya. Buat teman-teman yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe dah.